punya yang namanya silverware, ya, terbuat dari metal atau dari silver. Oke. Terus bagaimana kalau yang sendok dari plastik? Ya sudah, bukan namanya plasticware, berarti plastik sendok atau yang one use spoon, plastic spoon. Oke. Ada plasticware enggak? There is no istilah plasticware, tapi saking terbuat dari plastik kita punya. Oke. Dan itu tidak, maksudnya tidak masuk dalam kategori SOP untuk di serve kepada tamu. Oke, paham? Terus kita juga punya Chinaware. Apa itu Chinaware? Ya, dari Cina terus Cina aja. Oke, Chinaware dari equipmentnya itu dari keramik. Ya, nggak percaya? Terus ini Gus. Oke, kamu ke sini? Alright. Yang penting, make sure tablecloth-nya juga harus bersih. Nah, yang namanya pasang tablecloth itu nggak kayak kamu pasang horden harus satu per satu. Cukup satu kebas atau satu gebrakan saja. Ya, something like bedding ya. Jadi ini cara liputnya sama nih, siapa yang boleh nih? Oke, caranya ketika si tablecloth sudah di tengah seperti ini, ingat ya, ujung tableclothnya ini harus kamu cubit. Oke. Terus sisanya kamu tahan pakai telunjuk dan jari tengah. Baru habis itu kamu gebrak. Oke. Pastikan depan, belakang, kanan, kiri itu balance, ya. Nah, dari mana kita tahu balance-nya? Kita punya titik tengah sini. Oke. Jadi nggak ada yang namanya open tablecloth tuh harus yang kamu gebrak dulu di luar, baru kamu taruh di atas meja. Ya, caranya seperti tadi, sama kayak kamu latihan untuk bedding. Kalau kamu bedding nggak ada sejarahnya. Kamu cari karet ujung, kamu tempelin ujungnya, baru ke ujungnya lagi, nggak ada. Oke, paham? Next, siapkan napkin dulu. Pastikan napkin itu berada di depan kursi, tepat di depan kursi. Miss, gimana cara foldingnya? For me, bebas ya. Yang penting rapi dan pastikan napkinnya itu bersih. Oke, tidak banyak spot, tidak berbau, pastikan bersih ya. Kan kadang ada kalau di hotel, biasanya pernah di hotel kita polis katelit biasanya pakai apa kalau nggak ada? Pakai napkin. Karena apa? Kita nggak punya reaksinya lagi. Oke, pastikan ini sudah simetris depan meja, depan kursi. Terus, as I said, ada tableware. Oke, tableware pertama kalian harus perhatikan adalah table number. Pastikan table numbernya ini menghadap ke arah entrance atau pintu masuk. Menghadap ke arah entrance. Kenapa harus menghadap ke arah entrance? Jadi ketika tamu ingin ke restoran dan mereka sudah punya reservasi, terus mereka sudah hold table numbernya mereka, jadi mereka tidak bingung cari di mana dan di mana. Oke, karena semua nomor menghadap ke entrance. Miss, kalau ketutupan gimana Miss? Oke, kita punya asisten waiter atau waiter yang asis, dimana kamu seharusnya in the beginning of the meal kita tidak menggunakan gula untuk makan. Paham? Biasanya gula itu disajikan ketika dessert. Di beginning kita cukup salt sama pepper shaker.
Miss, kalau di video tadi ada kembang-kembangnya boleh dikatakan boleh, tapi situasional saja. Kalau sekiranya mejanya sempit, mending nggak usah. Ya. Kalau tadi saya pakai yang shape setup, yang shape ya, shape full setup. Karena apa? Makanan nih apa ya? Silver yang saya prepare itu akan berurutan kayak makanan yang akan disajikan. Oke, dapat mulai dari arah sebelah kiri, ala carte ya. Menunya apa, harganya apa. Mulai dari sebelah kiri, saya punya B&B plate. Mulai dari arah sebelah kiri dulu ya. Jadi kita dengan per garpu-garpuan atau fork. Oke. Ini ada dua macam fork. Fork yang besar dan fork yang kecil. Ya. Let's put the small one outside and big one inside. Oke. Remember, napkin berada tepat di depan kursi. Ya. Setelah sudah ada B&B plate, terus harus dipasangkan dengan B&B knife, lalu setelah itu fork. Ya. Lari ke sebelah kanan, kita punya dua macam pisau, tapi pisau yang berbeda. Oke, ada yang besar, ada yang kecil. Terus satu spoon. Yang besar ditaruh di dalam, yang spoon ditaruh di tengah. Dan yang kecil, yang apa namanya, small atau yang medium ditaruh di luar. Oke, baru di atasnya kita punya dessert. Ini harus dipasang di awal atau tidak? Depends. Kalau kamu mau perfect setup, kamu langsung pasang di awal. Tapi kalau kamu mau yang simple setup seperti ini aja dulu. Karena kamu nggak tahu di kapal itu bagaimana produknya, how limit us for the cutlery, ada for the equipment. Jadi kalau di kapal itu kita kayak yang lempar-lemparan barang. Kamu ceroboh sedikit, barangmu hilang. Barangnya itu equipmentmu hilang. Oke. Kamu mulai sedikit, rotimu hilang. Kamu mulai sedikit, makanan yang kamu bawa dari galing hilang. Hilang gimana? Ambil diambil sama waiter lain. Makanya kenapa kalau di kapal itu nggak semuanya itu punya setup, complete setup, karena apa? Kita dijatah. Kadang kita dijatah kalau lagi struggling sama itu. Satu section itu cuma punya 15 spoon. Kalau kita pasang complete setup, nanti yang 5 orangnya nggak kebagian. Makanya kan nggak setiap orang itu punya order coffee atau tea after dinner, ya kan? Jadi kita nggak wasting time, kita nggak wasting equipment. Paham sampai sini? Itu jeleknya di kapal ya. Tapi kalau di darat sudah pasti mereka punya equipment gampang ya. Oke. Nah kalau emang ini mau dipasang, ini dipasang sebelah atas, atasnya napkin. Yang fork searah dengan kiri. Oke. Karena nanti saya geser seperti ini. Nah yang knife ada di atasnya fork. Lalu setelah itu glass ada di atas knife. Oke. Saya jabarkan sekarang ya. Pertama, ketika tamu datang, ini lem. Ketika tamu datang, dapat seat, thank you. First of all, that waitress do or waiter do is unfolding the napkin. Makanya kenapa saya bilang nggak usah terlalu ribet untuk folding napkin. Karena apa? You don't have time to unfolding like this. Oke, kalau ring masih gampang, tapi kalau pin itu udah make it time ya. Jadi kamu cuma ambil ujungnya aja, terus kamu taruh di kakinya si tamu. Ya, let her fix her napkin. Jadi kamu nggak usah kayak yang di sini.
No, you don't have to do that. Atau kalau kamu punya tamu anak kecil, misal kamu pengen making fun, hati-hati ya. Aturan luar negeri itu dengan aturan Indonesia itu lebih keras. Kalau aturan Indonesia kita masih pegang-pegang anak orang gini masih diperbolehkan, tapi kalau di luar negeri sudah tidak boleh. Nah, itu maksudnya harassment. Jadi ketika kamu misalkan unfolding punya ke lawan jenis, ya, atau anak kecil for making fun, hati-hati. Jangan kamu taruh napkin kayak gini ke suami orang atau istri orang, ya, itu bahaya. Oke, kalau anak kecil that's okay, just say sorry. Tapi ingat untuk unfolding napkin nggak usah take it time, cukup sekali lepas aja. Langsung. Terus habis itu apa? Kasih menu. Oke, baru kasih menu, kasih air. Stepnya ya, setelah kasih air, nah packing order sudah selesai. Ketika kapan bread dan butter itu datang? Ketika waiter dan asisten waiternya itu pick up makanan. Jadi setelah packing order, waiternya itu ambil makanan dan some time ya, maksudnya ada jeda sedikit waktu lah untuk tamunya nunggu. Nah di situ si bread dan butternya itu datang. Jadi tamu itu dipersilakan untuk enjoy bread sama butter atau welcome bread sama butternya itu. Nah apa yang dia pakai? BNB, bread and butter plate, dan bread and butter knife. Sudah selesai. Appetizer datang. Baru dia pakai yang kecil. Oke. Baru dia pakai yang kecil. Itu kenapa saya mempermudah kalian patokannya sesuai dengan step foodnya ya, step penyajiannya. Oke. Jadi nggak yang pakai lese formal. Makanan utama apa? Appetizer kan, itu ada spoon, ada soup spoon, ada knife segala macam, itu kan ribet ya. Ini untuk mempermudah aja, jadi kalian itu tahu oke, makanan pertama itu appetizer, kedua apa? Soup, sudah standby, soup langsung mempermudah kan. Oke, ketiga apa? Salad. Nah stop, ketika salad kita nggak punya salad cutleries. Nah di situ langsung silver service digunakan. Ambil new cutleries, taruh cutleries barunya, baru kamu lanjutkan salad. Oke, salad out, baru main course ya, yang big one, baru main course. Nah, ketika main course, be careful ya, apa yang tamu itu order. Kalau tamunya order spaghetti, kamu kasih tambahan spoon di mejanya. Tapi kalau tamunya order steak, kamu ganti knife-nya itu pakai steak knife. Oke? Berarti ini nggak bisa buat potong daging ya, Miss? Bisa, tapi nggak tajam. Jadi tamunya itu kalau mau potong daging pakai pisau yang regular ini akan yang lama banget ya. Mana? Jadi ketika tamunya itu order steak ya, beef, langsung kamu ganti knife itu pakai steak knife. Oke. Nah, ketika sudah appetizer, soup, salad, main course sudah disajikan, yang terakhir apa? Dessert. Nah, ketika dessert datang, make sure things yang nggak perlu di meja itu diambil. Jadi sudah tidak perlu. Oke. Salt pepper sudah tidak perlu. Karena apa? Time for dessert. Time for sweetness. Oke. Things that unnecessary taruh di anggaplah ini sugar rush ya. Tahu sugar rush nggak? Sugar bowl yang biasa di kafe-kafe itu, jadi gulanya itu bukan gula yang sangat toples yang gimana, tapi gulanya itu ditaruh gula sasetan dalam satu mangkuk, terus ada creamer terpisah. Oke, itu
Itu gunanya. Makanya saya bilang kalau kamu future waiter kapal atau future waitress kapal harus bisa tekanan. Apa yang tidak perlu di atas meja nggak usah di serving. Apa yang kamu perlukan kamu langsung ambil, kamu serve sekarang juga. Oke, paham seperti ini? Oh. Oke. Setelah dessert selesai baru guest leaving atau guest pergi. Oke. Paham? Ada pertanyaan? Mau coba setup? Gimana? Bajunya siapa nih? Kamu perhatikan nggak tadi saya setup? Udah, ada yang mau koreksi? Ini breakfast setup. Tambahannya apa? Tambahannya di tableware-nya ini atau di kondimen table ini kita punya jam rack. Kalau jam rack selai. Jadi kapal itu kita punya selai yang individual kayak butter individual kayak gitu. Oke, nanti kita taruh di satu tempat di tengah. Jadi si waiter-waitressnya tuh nggak lari-larian nge-serve jam sama butter. Oke, karena apa? Sudah standby di atas meja. Oke. Nah, kenapa harus ada kopi dan tea? Karena identiknya bulan-bulan seperti kita, bulan-bulan itu seperti kita. Oke. Kadang mereka taking coffee or tea in the morning. Terus pastikan creamer atau susunya itu terpisah dan fresh. Ya. Jadi untuk penyajian susu daily itu 4 jam. Lebih dari 4 jam sudah harus dibuang. Ya. Nah, terus behind the plate sudah pasti ada. Fork yang dibutuhkan cuma satu, tapi yang besar, ada yang kecil. Napkin kalau di tengah, sebelah kanan, knife yang besar, terus ada spoon juga. Kalau tidak ada regular itu boleh. Oke. Remember, kalau sudah kalian serve coffee, tea, kalau ada cup, saucer itu harus ada spoon. Aduk. Langsung gini. Basic kan, ini yang lebih mudah. Oke, sekarang coba breakfast setup. Will then choose one of your friend please. Ada yang mau koreksi? Udah, udah. Ada 2 kesalahan udah. Oh.
Terus setelah itu dia digesol sama formal because tempat untuk naruh napinya sudah ditaruh di piring, makanya kenapa si napinya itu ditaruh di atas piring. Oke. Masalah cetakan silver, let's say almost same ya, kayak yang saya punya, kayak saya ajarin kalian yang formal. Jadinya di edit plate dan di edit plate itu letaknya di atas, dan seperti oke. Terus spoonnya mereka letaknya di luar, bukan di tengah ya. Jadi kalau kalian bilang, nih tapi kata standarnya seperti ini nih, kalau misalnya jadinya nih sama, oke. Kalau kalian mau kerja dimanapun, dari satu tempat ke tempat lain, dari hotel satu ke hotel yang lain, itu cara greeting saja sudah beda, cara jawab telepon saja sudah beda, oke. Jadi harusnya kan kayak gini nih, harusnya gini nih, oke. Itu mungkin standarnya mereka. Tapi kalau standarnya saya seperti itu. Jadi saya tidak memaksakan kalian untuk bisa, tapi mengerti. Bisa kali ini kalau kita pakai set akal seperti itu, kita punya kelasnya tersendiri. Tapi kalau saya ajarkan tadi, itu kayak sudah yang menurut dari appetizer sampai dessert. Kayak itu pun sama, tapi saya hancur ya, hancurnya itu dalam artian spoonnya langsung dua. Nah, kita kamu kalau mau ngambil kakloris yang boleh dipakai tuh kayak geser-geser kakloris yang lain, oke? Nah, ini benar, ini semua catatannya benar. Terus habis itu, nah setelah makanannya datang, appetizer, sup, salad, sampai main course-nya datang, apakah piring ini dipakai? Dipakai. Oke, piring ini masih dipakai. Kapan? Jadi ketika kamu menyajikan appetizer, kamu sajikan di atas piring. Apa rasanya makan makanan piring di atas piring? Oke. Itu SOP mereka. Sup, salad pun di atas piring. Ketika main course, baru si piring ini diambil. Kita taruh piring yang sudah ada makanannya. Remember, when you serve something, ya terutama masalah makanan, jangan sampai tangan kamu, ibu jarimu ini nempel ke piring. No. Make sure kalau bisa kamu bawanya itu satu di sini. Oke, setiap kali latihan itu kenapa saya biasakan kalian untuk pakai tray? Untuk apa? Untuk meminimalis kebiasaan kalian untuk megang makanan seperti ini. Not the right way ya, apalagi kalau masih ada makanan baru. Ketika kamu mau menyajikan makanan, pastikan ibu jari itu tidak menempel di atas piring, tapi di bawah. Jadi nggak dilempar gini juga ya, pastikan pelan-pelan sajikan di bawah. Misalnya kalau makanannya jatuh gimana? Itu dipakai pelan-pelan, misalnya di careful ya, hati-hati. Jadi kalau sudah dimakan gimana? Bisa jangan ambil biasa aja, nggak usah dikirim, nggak usah mikirin apa namanya, harus formal lagi yang biasa. Karena apa? Basically untuk apa ya, under plate ini sama makanan yang piring yang sudah ada makanan ini, kalau kita sentuh pakai ibu jari itu, kemungkinan piring itu akan meninggalkan finger mark. Nanti kalau kamu yang pikirannya dan kan mikirnya ini piringnya nggak dilapin, ini apa namanya tangannya si baterainya kotor dan lain-lain, jadi hati-hati ketika kalian menyajikan makanan. Jadi kalian tidak menyentuh piringnya,
pasang lagi nih, nggak usah. Placement itu hanya plate serve itu hanya untuk appetizer, soup dan salad. Dessert is unnecessary ya, tidak terlalu dibutuhkan. Oke, paham ke sini? Any question so far? Ada pertanyaan?